Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Untuk pertemuan ketiga kali ini, pokok bahasannya adalah medan dan potensial. Sebelum beranjak ke potensial, kita bahas dulu yang medan listrik. Cukup diketahui medan adalah sebuah daerah ya, dimana medan tersebut macam-macamnya adalah medan suhu, medan gravitasi, medan listrik, atau medan vektor. Nah, untuk lambang medan sendiri itu kita lambangkan E besar sama dengan F dibagi Q0. F itu adalah gaya, Q0 itu adalah muatan listrik. Untuk arahnya sendiri dia berlawanan dengan hukum Coulomb. Kalau medan arahnya itu positif dia keluar, kalau negatif dia menuju muatan. Jadi arah medan listrik itu dia per muatan ya. Kemudian ini adalah contoh bagan di mana sebuah muatan medan listriknya digambarkan bersamaan dengan gaya listriknya. Nah, di sini kalau misalnya sebuah muatan didekati dengan muatan negatif, maka medan listriknya akan menuju muatan negatif. Jika medan positif, maka arah medan listriknya menjauh dan juga membawa gaya listrik tersebut. Nah, gaya listrik yang dialami muatan Q0 akibat muatan Q itu dilambangkan dengan diagram seperti ini. Jika ada dua buah muatan, kemudian gambar medan listriknya harus digambarkan seperti ini ya. Ini halnya paling umum aja, tapi intinya terletak di sini. Nah, sekarang kita ke potensial listrik. Apakah itu potensial dan energi erat kaitannya dengan usaha. Di semester 1 kita membahas usaha itu adalah work atau dilambangkan dengan W ya. Jika ada dua buah titik A dan titik B, maka usaha dari A ke B dilambangkan dengan delta U, di mana UB min UA adalah perubahan energi potensial, energi dalam. Jadi U itu biasanya simbolik untuk energi dalam. Nah, di sini untuk persamaan ini kita sebut usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi sama dengan minus perbedaan energi potensial gravitasi. E adalah simbol energi, tetapi agar tidak tertukar dengan energi potensial dan energi kinetik, maka simbolnya diganti dengan U. Simbol ini simbol medan listrik di titik P yang ditulis sebagai EP ya. Dalam bentuk integral ditulis seperti ini, WAB sama dengan UB min UA. Nah, integralnya adalah integral A menuju B FdS. Karena kita tahu usaha itu adalah gaya dikali jarak, maka seperti itu pula perubahan energi potensialnya dihitung dengan rumus usaha tersebut. Gaya gravitasi adalah gaya konservatif, di mana itu disebut gaya yang bergantung pada titik awal dan titik akhir. Dia tidak tergantung pada lintasannya. Karena gaya ini arahnya radial dan besarnya hanya bergantung pada jarak radial saja. Ya, itu definisi konservatif. Banyak definisi lain tidak termasuk gaya gravitasi saja, tapi gaya gravitasi memang sudah termasuk gaya konservatif. Gaya listrik mempunyai sifat yang sama dengan gaya gravitasi. Nah, itu gaya listrik adalah contoh gaya konservatif lainnya. Nah, jika arah radial dan besarnya bergantung R ya. Karena itu gaya listrik dapat digolongkan juga sebagai gaya konservatif. Jadi kita bisa cari contoh lain nanti di bahasan di buku referensinya apa saja yang termasuk gaya konservatif. Kita gunakan rumus untuk menghitung EP sistem yang terdiri dari beberapa muatan. Nah, coba kita lihat halaman berikutnya. Di sini ada dua buah muatan ya. Jaraknya itu ada RA dan RB. Perbedaan jarak yang membuat selisih ini kita bisa menghitung berapakah besar energi potensialnya. Nah, simbolik muatan itu ada Q, ada Q0 ya, ada muatan titik asal sama muatan titik ujung. Jadi
Itu hanya simbolik aja, di mana muatan itu memang sebenarnya Q ya. Nah, perhitungan perbedaan potensial UB min UA itu adalah integral RA RB FDS. Kemudian FDS itu diganti dengan EDS. Kita bisa lihat di sini di mana definisi energi medan listrik adalah K Q per R kuadrat, di mana K sudah diganti dengan 1/4 pi epsilon 0. Nah, kemudian kita bisa tandai ya, yang berubah ini hanyalah ini saja. Kemudian ini K sudah diganti 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat I. Ini hanya simbolik, kita hanya melihat perubahan-perubahannya saja ya. Kemudian Q dr per 4 pi epsilon 0 R kuadrat ini adalah gabungan ini ke sini ya. Agar lebih ringkas maka dibentuk seperti ini. Nah, di sini kita lihat nih. Kita lihat yang berubah adalah posisi saja. Ya. Nah, karena posisi saja yang berubah, maka yang keluar dari integrasi hanyalah ini. Ya, posisi saja yang dihitung. Jadi perhitungannya untuk simpelnya adalah perubahan energi potensial UB min UA Q Q0 per 4 pi epsilon 0 1/RB min 1/RA. Untuk mendapatkan definisi energi potensial listrik, kita anggap RA tak berhingga dan kita definisikan UA sama dengan 0. Nah, jika pada kondisi seperti itu, apa yang akan kita dapatkan? Itu permasalahannya. Dengan demikian kita peroleh definisi energi potensial sistem. Nah, berarti di sini judulnya mendapatkan energi potensial sistem untuk dua muatan. Ya, UB min UA sama dengan Q Q0 per 4 pi epsilon 0 1/RB min 1/RA. UB min 0 sama dengan Q Q0 per 4 pi epsilon 0 1/RB min 1 per tak hingga. Nah, yang berubah apa saja di sini? Coba kita lihat ya, UA-nya sudah sama dengan 0, terus RA-nya itu tak terhingga. Jelas semuanya di sini? UB sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q0 Q per RB. Gimana? Kalau kita menjadikan ini sebuah rumus umum, maka UB itu menjadi U, berlaku untuk titik manapun, ya, titik akhir manapun, dan RB menjadi R. Sehingga rumus energi potensial listrik adalah K Q kuadrat per R. Itu adalah persamaan energi potensial listrik. Jadi kalau ditanya turunkan persamaan energi potensial listrik, itulah cara-caranya ya. Nah, rumus di atas mendefinisikan energi potensial dari suatu sistem yang terdiri dari muatan Q dan Q0 yang berjarak R sebagai usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan penguji Q0 dari titik tak terhingga ke titik yang berjarak R dari muatan. Nah, sekarang coba dicari gaya konservatif lain, jenis gaya konservatif lain. Nanti silahkan komen di komen YouTube ya, jawabannya apa. Terima kasih semuanya, selamat siang.